Assalamualaikum abang-abangku semua, kembali lagi bersama channel kami di Mabok Mancing 23. Kali ini kita mau buat umpan dari udang ya abang-abangku ya. Umpan dari udang yang mungkin belum ada tapi nggak seviral umpan-umpan yang lain. Langsung aja abang-abangku, sebelum kita masuk pembuatan umpan udang ya, jangan lupa abang-abangku like, subscribe, dan share. Dan abang-abang senior, kalau memang ada kritik dan saran, kita tunggu kritiknya dan kita tunggu saran-sarannya, biar konten-konten mancing kita ini makin maju berkembang. Mungkin kita tukar pikiran atau tambah ilmu ya. Oke abang-abangku, kita langsung aja karena ini udangnya kita belum kesiangin ya. Ini udangnya tadi kita beli di pasar seperempat kilo. Nah, kita mulai kesiangin aja abang-abangku. Ini kepala sama kulitnya sama buntutnya kita buang ya abang-abangku. Karena dimana udang ini kalau di dalam air itu dagingnya menyalah seperti starlet, cuman kalau untuk jadi totem ya kita juga kurang paham ya abang-abangku. Biar bisa dapat juara, baik itu induk A maupun induk C ataupun kita mendapat juara total ya abang-abangku ya, berarti umpan yang kita bikin ini masuk ya, didapat diterima dengan baik oleh si ikan lele tersebut ya abang-abang. Oke abang-abangku, di sini kita mulai mengaluskan ya. Ini kita ingatkan lagi abang-abangku, ini udangnya kita beli seperempat ya, karena kita mainnya di season 2 hanya di satu season, jadi kita menggunakan umpan ini yang secukupnya ya abang-abangku ya. Ini kita nggak potong-potong ya abang-abangku ya, kita agak di ini aja ya, di bejak-bejak aja ya. Tapi abang-abangku mau dipotong-potong juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah ini kita dihalusin ya abang-abangku, karena kita mau bikin totem atau memang mau bikin kocrek. Ini kita cuman asal ya abang-abangku ya, agak motong-motong aja ya. Cuman kalau bisa sih sampai halus ya abang-abangku ya, biar enak ya. Kalau ada abang-abang punya blender boleh pakai blender gitu, cuman kalau untuk blender itu feelnya nggak sesuai keinginan kita ya abang-abangku ya. Bikin umpannya umpan udang. Oke abang-abangku, ini kita nggak terlalu halus ya, karena kita nggak bikin totem ya abang-abangku ya. Ini masih bisa dibuat kail pancing ya, ini masih bisa dibuat kail pancing. Kalau ada gunting abang-abangku mau potong-potong juga boleh ya. Ini sengaja kita agak bejak-bejak ya, biar bejak-bejakan ini nyatu dengan bahan-bahan nanti adonan yang akan kita bikin abang-abangku. Kalau umpan kita bagus ya abang-abangku ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Kita naruh di kail ya, asal cukup dengan kail doang itu udah cukup, nggak harus gede. Kalau memang umpan kita bagus, lele itu akan nyari umpan kita ya, nggak harus gede-gede, pemborosan juga bang. Oke bang-bangku, setelah udangnya ini udah agak sedikit potong-potong dan agak banyak ya, nggak terlalu keras di mulut si lele ya. Nah ini kita masukin bahan-bahannya ya bang-bangku. Ini kita pakai madu yang sisa pembuatan sosis ya, yang separuh ya. Ini kita madunya kita tuang aja semua ya, separuh ya, karena madu itu kita juga nggak terlalu banyak ya, ini hanya buat penambah rasa manis. Nah ini susunya juga sama bang-bangku, ini susunya yang bekas kemarin bikin sosis juga, yang kita pakai 1 sendok makan ya, mungkin ini sisanya juga setengah itu sekitar 1 sendok makan. Ini kita habisin juga ya bang-bangku ya. Oke bang-bangku, madu, susu udah kita masukin. Nah ini kita menggunakan telur abang-abangku. Untuk telur ini jangan pakai putihnya ya abang-abangku ya, kita merahnya aja ya, putihnya kita buang ya abang-abangku ya. Oke abang-abangku, merahnya kita tuang ya. Ini kita aduk-aduk dulu ya, biar agak merata ya abang-abangku ya, karena telur bebek yang pertama amis, yang kedua sama fungsinya dengan udang ya. Kalau di dalam air itu bisa nyala ya, seperti starlet ya. Abang-abangku, ini kita ada bawang merah ya. Bawang merah ini buat ngundang aroma ya, karena bawang merah itu aromanya akan tercium di dalam air ya.
aromanya ini akan tercium di dalam air abang-abang. Nggak terlalu banyak ya, kita potong-potong dulu biar nggak melejit. Tapi abang-abangku kalau mau pakai 1 siung juga silahkan, karena kita bikin umpan sesuai takaran ya abang-abangku ya, biar kita tuh enak ya bisa. Oke abang-abangku, ini kita pakai separuh ya, aroma di dalam air. Yang ini juga sama abang-abangku, kita menggunakan Masako ya. Abang-abangku mungkin mau pakai Ajinomoto boleh, mau pakai yang lain juga boleh. Nah ini juga sama ya, nggak banyak ya, karena ini buat apa, gurih aja ya abang-abangku ya. Ini kita pakai seperempatnya lah abang-abangku, ini nggak sampai penuh ya, hanya buat syarat aja ya. Sisanya bisa disimpan nanti kalau mau bikin umpan lagi, kalau kita mau mancing besok-besok lagi, bisa keju. Nah mungkin mau pakai semua bisa, tapi kita pakai separuh aja abang-abangku ya. Ini hanya buat rum sama penambah nafsu makan si ikan lele tersebut. Abang-abangku, kalau yang di empang-empang yang nggak boleh menggunakan keju, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya, tapi lebih bagusnya itu dipakai karena buat mengundang nafsu makan si ikan ya. Ini juga kejunya juga kita nggak terlalu diaduk-aduk ya, nggak usah terlalu dihalusin ya, karena nanti si kejunya ini dia akan melumer sendiri ya abang-abangku ya, dia akan melumer sendiri. Jadi ini kita hanya ngocrek aja ya, biar agak sedikit campurannya masuk ya ke dalam tekstur adonannya ya. Nah ini kejunya kita masih ini ya, nanti kayak fungsi si keju yang diiris-iris ini, yang dipotong-potong ini buat masuk adonan si denkau. Bang, ini udah pakai udang, pakai denkau juga, pakai serelak juga, nggak keramaian atau nggak nyambung ya. Kita kembali lagi abang-abangku ya, karena kita sudah mencoba, dan tujuan si denkau sama nanti si pengerasnya ini buat bending ya. Nah ini buat penarik aroma, kalaupun yang kita pakai itu hanya udang yang kita iris-iris, kita potong-potong ya, atau kita udang geprek lah bahasanya. Nah ini jadinya seperti ini ya, kalau udah dipakein denkau ya abang-abangku, agak sedikit ngental ya, karena nanti tekstur si denkau ini akan mecah di air ya. Denkau sama kejunya ini akan mecah di air, dia akan mengundang atau mengumpulkan ikan di dalam air, sekalipun lapak itu ketemunya lapak mati ya. Ini kita pakainya semua satu-satu ya, denkau satu, serelaknya satu ya abang-abangku ya. Kita pakai pengerasnya ini ya, karena di tempat kita itu nggak ada pinoy ya. Kalaupun kita beli online, kadang sampainya telat, terkadang di jalan rusak ya dia punya kemasannya ya abang-abangku ya. Tapi kalau misalkan abang-abangku bisa pesan online via Gojek, itu lebih enak abang-abangku. Dan kalau lebih enaknya lagi, kalau di tempat abang-abangku ini support dengan toko alat pancing, juga support dengan alat makanan pancing ya. Nah ini kalau dibegini nih abang-abangku nih, nanti si serelaknya ini akan mengembang ya, mengeras ya. Ini serelak ini akan mengembang dan mengeras abang-abang. Nah ini nanti fungsi si denkau sama si serelak tadi ini buat bending ya, karena nanti di dalam air itu dia pasti akan jatuh, tapi udangnya masih tetap ada di kail. Nah, ini mulai agak mengeras ya. Oke, nanti ini kita ini buat asamnya, manis, gurih, wangi, pasti tinggal asamnya abang-abang. Ini kita seperti biasa ya, kita nggak pakai banyak ya, karena terlalu asam juga kurang bagus ya. Ini kita hanya menggunakan setengahnya abang-abangku, setengah dari kuku bima.
hanya menambah asam plus esen wangi. Oke abang-abangku, nah ini kita aduk ya, kita pinggirin dulu sendoknya abang-abangku ya. Nah, wanginya dapat dari extra jos, Kurkuma itu akan menjadi alkohol loop. Jadi pada saat umpan di bawah, alkoholnya ini akan naik ke atas, ngundang si ikan ramian dari atas dan ngundang si induk yang ada di dalam. Tapi abang-abangku kalau mau bikin sotem juga bisa ya, tapi kalau abang-abangku mau bikin sotem, udangnya dihalusin, pengerasnya 2 ya, karena kalau 1 itu nggak bisa ya. Nah ini kita hanya untuk bending. Nah bendingnya ini bendingnya nih orang nggak akan tahu karena ini jatuhnya di udang langsung ya. Jadi pada saat nanti nih kita ambil udangnya nih abang-abangku. Nah ini kita ambil nih, ini udah ada ininya nih, bumbunya nih. Nah ada bumbunya, dimana nanti kita si udang ini masukin ke kail, bumbunya ini akan jatuh nyebar ke dalam air, ini yang akan mengundang si ikan itu akan datang dan makan. Nah oke abang-abangku, ini kita udah selesai. Untuk abang-abangku semua, salam satu hobi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar video Mabok Mancing 23 dan konten-konten mancing yang lainnya tetap ada di channel-channel kesayangan para angler di Indonesia dan ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.